Eh, saya Arya Firmansyah dari kelompok Dagon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Baik, setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR, lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty, yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kalian buat website ini apa? Halo teman-teman, suaraku masuk? Masuk, Bu. Jadi tujuan kita untuk buat website ini memberikan informasi kepada pasien atau peneliti-peneliti yang ingin meneliti penyakit ini lebih lanjut. Sehingga ada grafiknya, terus ada dokternya. Jadi pasien itu bisa mendapatkan dokter yang relevan sama penyakit ini. Oke, terima kasih teman-teman. Aku suka ya website kalian. Kemudian website kalian juga ada dashboard yang dari negara Nigeria, kalau nggak salah tadi ya. Kemudian aku menanya, memungkinkan nggak kalau misalnya dashboard itu yang untuk negara Indonesia? Izin menjawab, Bu. Jadi untuk data di Indonesia itu nggak ada, Bu. Jadi yang ada cuma data di negara Nigeria ini satu-satunya, Bu. Jadi kami tidak bisa membuat yang
untuk negara Indonesia. Gitu. Oh, oke. Kemudian tadi ada dokter ya kalau nggak salah. Itu kan tadi hanya ada nama dokter dan dia spesialis apa gitu kan. Memungkinkan tidak kalau misalnya kalian menambah satu kolom lagi yaitu tentang di mana dokter itu bertugas dan jadwal-jadwal dokter tersebut. Baik, izin menjawab. Kalau untuk menambahkan bisa, tapi untuk misal data lengkapnya itu kan harus pasti minta izin dari yang bersangkutan atau apa? Misal prakteknya itu di mana gitu. Soalnya pasti susah ngambil datanya karena itu pun kami cuma dapat nama sama spesialisnya aja. Oke, tapi bisa ya teman-teman. Kemudian pertanyaan terakhir, kalian websitenya buatnya pakai apa aja? Kalau website saya buat pakai Visual Studio. Bahasa pemrogramannya? ASP.NET. Oke. Nggak bisa ditampilin ya codingannya ya? Masih nggak mau nyala ini laptopnya. Oh, oke. Oke, kalau misalnya kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Aku juga suka dengan tampilan website kalian. Ini berbeda banget dari yang lain. Aku baru kali ini nemu website tentang ginjal dan informasi dan dashboardnya gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman room 9. Terima kasih juga sudah mengerjakan project ini sampai akhir dan terima kasih sudah datang di Capstone Exhibition hari ini. Oke teman-teman, aku izin live ya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih, Kak.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke. Gimana, sehat semua ini? Ada Dinda, Aisyah, Hilmi, Arya, gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke. Gimana captionnya? Sudah, coba ditampilkan ya. Paling cuma bisa video, Pak. Soalnya laptop saya lagi nggak mau nyala, Pak. Oke. Gak apa-apa, di video aja. Ya udah. Itu nggak ada salinannya ya? Oke. Udah saya upload ke GitHub sih, Pak. Tapi kayaknya pada nggak ada Visual Studio-nya. Oke. Jadi nanti kalau ditanyakan sama mentor yang lain dibilang seperti itu aja ya. Backup-nya udah ada, cuma kelompok yang lain untuk package-nya belum bisa dijalankan, jadinya seperti itu aja ya, Arya. Baik, Oke. Pak. Coba di play ya, saya mau lihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dekun akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Oke. Baik. Setelah Nanti untuk grafiknya itu nanti bisa kan di klik tadi, ditampilkan menu Arya? tadi akan ditampilkan tadi kasus. Halo Arya. Iya loh, Pak. Untuk grafiknya itu bisa nggak ditampilkan nanti kalau ada yang tanya? Mentor. Oh, untuk grafik yang di ini Power BI. Ya, Power BI. Oh, sepertinya bisa, Pak, kalau itu. Oke. Soalnya kan takutnya para mentor itu nggak percaya kalau kalian buat dua aplikasinya udah jalan ya. Dipersiapkan saja ya. Lalu kalau ditanya teknologi yang dipakai nanti jelaskan. Tadi itu kan pakai ASP.NET ya teknologinya. Iya. ASP.NET dan Power BI dan apa lagi yang kalian pakai yang menggunakan teknologi Microsoft tentunya itu nanti dijelaskan. Oke. Coba lanjut, saya mau lihat dashboardnya ya. Oke. Play.
Loh, halo Pak Kadek. Halo, Ya, ini halo belum Bu. dimulai, Pak. Nggih, Oh, belum. sudah sih Bu, ini saya minta Oh, sedikit oke. saja Baik, nggih, baik, baik. untuk Kalau begitu tampilkan ini. saya waiting dulu berarti. Monggo, Pak. Nggih Bu. Oke. Oke. Halo Arya. Halo Pak, sebentar Pak. Oke, tampil. Oke. Coba next sampai Rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Oke, bisa di pause dah ya. Menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan. Oke, coba pause. Oke. Oke, udah ditambahkan ya dokternya spesialis. Oke, mantap. Oke, keren sih untuk kalian sudah bisa membuat dua aplikasi ya, nggak dua aplikasi berbeda itu untuk sebuah website sama Power BI. Oke, misalnya juga biar tidak lama, tadi udah ada mentor yang lain datang. Saya ucapkan selamat untuk kalian adik-adik setelah sampai pada tahap ini. Setelah sampai caption, lalu saya juga minta maaf apa sebelumnya saat saya ngajar atau saya membimbing itu ada yang salah, ada kurang enak di hati kalian, saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Oke, keren sih, kasih jempol. Oke, nanti sambil nunggu mentor lain bisa nanti di play aja videonya ya, biar tidak lama lagi blank gitu. Oke, saya izin ya ke room selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Halo, selamat malam. Halo, selamat Malam. Ya. Oke, baik. Saya minta untuk videonya di play di detik yang kalian mempresentasikan hasil atau produknya. Kemudian suaranya bisa di mute saja. Jadi saya bisa langsung tanya-tanya gitu ya. Suaranya bisa di mute. Oh, maksud saya tadi di share screen-nya tetap aja, nggak apa-apa. Itu kan bisa ada pilihan di mute sound-nya ya. Bisa langsung ke detik yang tadi saya minta, langsung hasil atau produknya. Oke, ini kalian membuat sebuah web ya, berarti menggunakan apa teman-teman? Menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman ASP.NET. ASP.NET ya. Oke. Oke, terus ini kalian buat web ini untuk menyelesaikan masalah apa sih? Dagon ini. Kelompoknya Dagon ya. Ini menyelesaikan masalah apa? Halo, suara saya terdengar kah? Ini kok nggak ada yang jawab? Iya. Izin menjawab. Mm-mm. Jadi sistem nefrotik ini kan masih kondisinya relatif jarang diketahui oleh masyarakat umum, khususnya di Indonesia, karena penyakit ini masih banyak yang nggak tahu gitu, Bu. Jadi informasinya juga terbatas. Jadi kami membuat web ini guna memberikan informasi kepada masyarakat. Terus apa, mungkin gini ya, apa bedanya ketika saya mungkin searching di Google gitu, saya cari aja sindrom apa nih namanya, nephrotic ya, nefrotik gitu, kan sama ya, kan saya bisa langsung dapat tuh di Halo Dokter gitu. Jadi di web kami ada informasi visual seperti grafiknya, Bu, yang bisa memberikan pemahaman lebih baik tentang karakteristik pasiennya. Terus datasetnya diambil dari mana? Dari Fiser, Bu. Berarti sebenarnya fokus kalian itu di webnya yang tadi atau dashboardnya? Ada webnya, jadi dashboardnya untuk tambahan aja gitu ya, malahan ya? Tambahan. Oke. Sebenarnya berarti kan edukasi terkait dengan sindrom nefrotik gitu ya. Nah, sekarang gini, kan kita di Indonesia nih, ya. Sementara yang di sini yang kalian ceritakan di dashboard ini adalah studi kasus di rumah sakit Nigeria gitu ya. Terus relevansinya gimana ya? Jadi untuk data di Indonesia sendiri masih nggak ada, Bu. Jadi kami menggunakan yang rumah sakit Nigeria. Relevansinya
karena pasien sama-sama menderita sindrom nefrotik, mungkin tentang kolesterolnya, albuminnya itu kan mungkin sama. Gitu. Baru kemungkinan ya. Kan kalau kita ngomongin data kita nggak boleh seperti itu kan ya, harus ada faktanya. Gitu. Apakah ada fakta yang menceritakan tentang itu bahwa sebenarnya di setiap negara itu punya kebiasaan atau kecenderungan yang sama gitu? Ada nggak tuh? Masih belum ada. Jadi harus yang ditampilkan ini kan pastinya kan ditampilkan untuk masyarakat Indonesia kan ya. Jadi kalau misalkan yang kita tampilkan adalah studi kasus di negara yang lain ya jelas nggak relevan gitu kan. Dan itu malah membuat sebuah ambigu gitu ya, dan kemudian bisa menyebabkan kepanikan gitu. Padahal sebenarnya mungkin di Indonesia nggak seperti itu gitu misalkan gitu ya. Jadi kalau memang fokusnya di web, sebenarnya di webnya saja yang diperkaya. Kecuali kalau misalkan kalian mau buat, ini kan disebutkan sistem informasi ya. Sistem informasi kan berarti ada sesuatu yang kemudian diinput, diproses, kemudian ditampilkan gitu ya. Berdasarkan data yang ada gitu. Nah kalau ini kita ngambil data dari yang lain kan malah jadi pertanyaan besar gitu sih. Gitu mungkin ya. Jadi kayak kalau kaitannya dengan data seperti ini ya, berarti memang harus sesuai dengan apa yang kita ingin tampilkan gitu supaya tidak terjadi kepanikan gitu ya di masyarakat. Gitu. Oke, gitu aja ya mungkin dari saya ya. Saya rasa cukup. Saya izin live ke room yang lain dulu ya. Good luck ya teman-teman ya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.
Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam, Bro. Silakan diputar deh buat apa ini? Sistem informasi penyakit sindrom Lupus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dagon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Baik, setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GFR, lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty, yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini yang membuat
narator di videonya siapa ini, Dek? Saya, Di Ibu. Arya. Oh, di Arya. Asli tuh. Aku jadi inget kayak suara pilot pas masih di pesawat itu. Waduh, Pas Ibu. lagi mungkin bukan. Kalau sudah mau turun itu. Coba suaranya kayak ada angin-anginnya tadi. Iya, mungkin kayaknya deket kipas Padahal angin bagus jadi. loh videonya. Terima Oh kasih, iya, Bu. oh, dia betul-betul. Kayak ada angin-anginnya gitu suaranya. Tapi ini kamu terhubung juga dengan grafis yang kamu sambungkan ke Power BI ya. Jadi ini kamu ambil datanya dari di Nigeria tadi ya? Dari mana nih? Dari WHO atau dari mana? Ambil datanya. Ini kan sindrom nefrotik ini kan baru saja terjadi di dunia atau adik-adik ya? Termasuk di Indonesia kemarin juga gagal di ginjal itu toh. Menurutku ini sangat informatif ya, Dek, bagus ini. Meskipun sangat berat ini karena informasi yang kalian berikan ini sebenarnya sangat edukatif gitu, tapi sangat berat informasinya dan kalian saya yakin pasti mencari sumber datanya juga butuh effort lebih ya. Oke, adik Wildan, adik-adik, semoga sukses ya. Best luck. Dan aplikasi ini masih bisa dikembangkan lagi adik-adik, bisa ditambahkan fitur-fitur yang lainnya gitu ya, misalnya tanya jawab gitu. Terus aku suka di Capstone-mu ini ada fitur dokter gitu ya. Di fitur dokter itu akan sangat membantu bagi caregiver ya, atau orang-orang yang mungkin keluarganya atau temannya atau siapanya, kerabatnya yang memiliki sindrom nefrotik untuk menemukan dokter gitu. Karena saya punya murid, adik-adik, punya murid dia pinter sekali, sehingga dia sakit ya, sakit autoimun. Pernah tanya, Bu Vita tahu dokter ahli autoimun yang ada di Indonesia gitu. Karena sudah mau dibawa ke Malaysia dia adik-adik, karena di Malaysia itu pengobatan secara canggih dan lebih murah gitu. Akhirnya saya sarankan ke Jogja. Nah ini kamu bagus nih. Kalian mengangkat sindrom nefrotik dan ada informasi dokter ya. Ini kelebihan yang sangat bagus. Gitu. Karena informasi seperti inilah yang kita butuhkan. Berarti manfaatnya dapat ya. Belajar adik-adik sangat edukatif dan juga informatif. Oke, aku mau ke room berikutnya. Best luck buat mencar-mencar berikutnya ya. Adik-adik. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. adik-adik. Sama-sama.
Halo, selamat malam. Halo, cek. Selamat malam, Pak. Oke, di sini bikin apa nih? Kelompok Dragon ya? Membuat website sistem informasi, Pak. Website sistem informasinya dibuat pakai apa ini? Halo? Website sistem informasi dibuatnya pakai apa? Mohon maaf Pak, boleh diulang? Iya, dibuatnya pakai apa? Pakai bahasa apa atau framework apa? Oh, kita pakai ASP.NET. Boleh dilihat langsung websitenya? Maaf Pak, soalnya masih lokal, terus laptop saya juga nggak mau nyala Pak dari tadi. Ini videonya ada link online-nya nggak? Tidak ada Pak, tapi udah saya upload ke GitHub sih Pak. Udah ada di GitHub. Coba kasih GitHub-nya dong. Sambil Baik, Pak. diputar ya, yang videonya sambil diputar, dikirim link GitHub-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dragon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Baik, setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR, lalu ada jumlah pasien berdasar mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi.
Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini cuma HTML CSS ya? Iya Pak, begitu Pak. Oke, karena nggak ada pakai database juga nggak ada pakai bahasa yang lain kan seharusnya. Iya. Oke. Kalau dari saya cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Sukses selalu buat kalian. Selamat malam. Mari Ibu Clara. Mari Pak Rinaldi, maaf ya Pak. Oke, Terima kasih, adik-adik Menti, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ibu. Ya, bolehkah saya berjumpa dengan kalian? Bolehkah dibuka kameranya? Selamat malam Arya. Selamat malam Malam, Bu. Aisyah. Halo Hilmi. Halo Pak. Oke, kenapa tadi pada ditutup? Takut sama Pak Rinaldi? Beliau baik kok. Nggak usah takut, nggak usah tegang. Pada ngumpet semuanya gimana? Aduh, saya tadi sudah menyimak demo videonya, terima kasih. Jadi sekalian lah ya, sekalian yang tadi disampaikan kepada Pak Rinaldi. Saya mau tanya data. Tadi disampaikan data anak di Nigeria, betul? Betul Ibu. Kenapa? Emang di Indonesia nggak ada datanya atau gimana? Izin menjawab Bu, sebelumnya kami Ya. sudah mengupayakan untuk mencari data yang ada di Indonesia terlebih dahulu, tetapi kami tidak menemukan ada data yang dibuka untuk publik gitu. Mungkin ada data di beberapa rumah sakit, tapi bersifat pribadi dan harus meminta izin seperti itu. Kami juga udah sempat konsul dengan mentor, tidak menemukan solusi. Jadi kita mengupayakan data yang ada aja, dan kebetulan kami cuma menemukan data yang ada di Nigeria, itu juga sebagai sedikit gambaran buat nantinya pasien-pasien yang akan mencari tahu tentang penyakit tersebut gitu. Jadi sedikitnya ada informasi kalau beberapa gejala mungkin dari negara lain yang setidaknya bisa memberikan gambaran untuk pasien-pasien yang menderita penyakit tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Awalnya memilih penyakit ini apakah dari mentor atau dari inisiatif kalian? Izin menjawab, Bu, diberikan dari Ya, mentor, Bu. Oh, oke. Terus kan ini asing ya, ini kan saya aja baru dengar tadi. Kalian cari datanya susah nggak sih? Izin menjawab, iya Bu, susah Bu, karena di Indonesia sendiri memang nggak ada kan Bu, dan ini nemunya dari apa, Fisher, data dari Nigeria gitu. Kemarin kata apa, Pak Kadek, mentor kita itu suruh Iya. bikin jadi studi kasus aja gitu. Oh, baik. Oke, pertanyaan terakhir ya. Kalau memang ada waktu tambahan, kalian mau kembangkan bagaimana nih sistemnya? Baik, mungkin untuk kami lebih perdalam lagi informasi Iya. yang ada, terus ditambahkan misal di bagian tadi dokter ada informasi tambahan misal prakteknya di mana, lalu jam prakteknya, informasi kontak yang bisa dihubungi, lalu kalau mungkin bisa berhubungan dengan rumah sakit gitu Bu. Jadi misal langsung kontak dengan rumah sakit itu. Oh, jadi tadi nama-nama dokter tadi belum tahu rumah sakitnya atau kalian ngarang? Enggak ngarang sih Bu, cuma emang ada gitu. Emang ada. Ada di internet.
Oh, di internet. Tapi belum pernah jumpa dengan dokternya ya? Iya, betul, Bu. Oh iya, oke. Baik, adik-adik terima kasih banyak ya. Saya apresiasi untuk semua upayanya. Kita semua jadi tahu ternyata ada penyakit ini di dunia ya. Oke, terima kasih atas presentasi dan demo videonya. Sukses selalu buat kalian. Saya pamit undur diri dari ruangan ini ya. Terima kasih adik-adik, selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam Bu, terima Selamat kasih. malam, Malam Ibu. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kita udah berapa sih mentornya? Kurang 3 nggak? 5. Oke. 5. Yang benar. 6 ya? Udah 6. Kurang 3. Oke. Ini harus on cam nggak sih, Ton? Ya nggak sih? Nggak tahu on cam nggak? On cam kalau ada mentor aja udah. Oke. Halo, selamat malam teman. Malam, Pak. Malam, Pak. Ya, malam bisa didemokan hasil capstone project-nya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dagon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik.
setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR, lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman, terima kasih atas demonya ya. Kalau menurut saya sudah baik, tapi untuk pertanyaan ini menggunakan apa tadi ya websitenya? Untuk bahasa pemrogramannya sendiri pakai ASP.NET. Oh, .NET untuk pembuatan website ya. Kalau untuk ini pakai Power BI ya? Ya, betul, pakai Power BI. Ya, kalau untuk website mungkin saran saya hanya satu ya, yaitu teman-teman coba buat satu form gitu, di mana nanti user bisa berinteraksi dengan website kita. Jadi bukan hanya melihat info, tapi juga bisa memasukkan sesuatu lah gitu ya. Jadi misalnya bisa memasukkan kadar kreatininnya mereka atau kadar ureum mereka gitu ya, agar nanti bisa ketahuan sebenarnya orang tersebut tuh menderita penyakit ginjal ini atau enggak gitu. Ya, jadi dalam hal ini lebih dibuat personal terhadap masing-masing pengguna lah. Jadi jika pengguna ngelihat, penasaran kan, saya mau cek nih, saya kena penyakit ini atau enggak ya. Mereka akan ngisi formnya, nanti mereka ngisi kadar kreatinin mereka dan lain-lain gitu ya. Nanti hasilnya ketika klik submit ada hasil akhirnya, dan hasil akhirnya nanti bisa mereka lihat juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang Power BI. Bisa lihat ke Power BI-nya tadi tuh. Nah, untuk Power BI sebaiknya angka-angka big number yang besar itu di atas semua. Ya, dari kiri ke kanan. Kenapa seperti itu? Karena pada umumnya orang akan lebih melihat halaman paling atas dulu gitu kan. Nah, biasanya paling atas merupakan info yang berupa rangkuman, teman-teman. Makanya kenapa teman-teman kan membuat rata-rata semua gitu ya. Dan rata-rata ini merupakan satu nilai yang merupakan rangkuman. Jadi makanya sebaiknya diletakkan di atas. Nah, kemudian baru grafik yang jumlah pasien berdasarkan tahun di bawahnya, baru di bawahnya lagi yang grafik-grafik lainnya gitu. Jadi itu aja sih kalau dari tampilan yang mungkin harusnya bisa diubah jadi lebih baik. Ya, itu aja dari saya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sudah cukup ya. Oke. Ya, izin ke kelompok lain ya, teman ya. Juga Bu Istiarna, silakan Bu. Saya izin ke kelompok lain. Yes, terima kasih Pak Charles. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan adik-adik bisa ditampilkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dagon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5, begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Baik, setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR, lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty, yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi kalau untuk websitenya tadi membuatnya menggunakan apa tadi? Izinnya Bu, pakai Visual Studio, pakai bahasa pemrograman ASP.NET. Oke. Bisa ini enggak, videonya bisa di-on-kan enggak? Bisa on cam enggak? Biar saya bisa lihat nih muka adik-adik ini. Nah, sip. Oke. Tadi pakai apa, Mas? Membuat websitenya? Pakai ASP.NET. Pakai ASP.NET. Berarti tadi tentang apa, penyakit ginjal ya tadi ya, kalau nggak salah ya? Iya, betul Bu. Kemudian tadi Power BI-nya tadi masuk ke Power BI tadi masuknya lewat fitur yang mana, Mas? Di website tadi. Masih terlewat ya tadi. Itu sudah terhubung belum dengan Power BI-nya atau masih 2 bagian yang terpisah? Oh, itu langsung pas klik itu langsung masuk ke Power BI-nya, Bu. Ke tampilan. Oke. Berarti langsung ya. Jadi diklik tadi kemudian berarti tadi di fitur apa, Mas? Masuknya pas ke Power BI. Tadi kan Power BI-nya kan menunjukkan ini ya.
kasus ya, kasusnya kalau nggak salah ya. Iya, betul Ibu. Tadi di Jadi, Bu. oke, baik di situ. Oke, jadi kemudian datasetnya, ini adik-adik dapat dari mana datasetnya? Oke, yang lainnya mungkin bisa menambahkan teman-teman yang lain. Izin lanjut Iya. lanjut. Ya, Izin jawab Bu, dari Fisher Bu. Data di Nigeria. oke di Nigeria ya. Baik. Oke, jadi data tentang penyakit ginjal, kemudian ditampilkan ya dashboardnya tadi, jumlah penderita atau apa ya tadi. Kemudian tadi kayaknya ada ini juga ya, grafiknya ya tadi. Itu grafiknya, oke. Mungkin sedikit masukan ya. Jadi kalau untuk dashboard itu kan kita melihat visualnya ya. Kita melihat secara visualisasinya. Nah, adik-adik sebenarnya bisa bermain gitu ya, bermain dengan visual tampilan di sana. Contohnya tadi untuk yang grafiknya tadi, kan memang ada ya yang tadi saya lihat grafik bar chart apa kolom chart tadi itu, ada barnya itu 3 gitu loh. Nah, mungkin nanti tadi mungkin kayak sepertinya warna gradasinya mungkin kurang jelas. Nah, itu nanti bisa lebih diperjelas lagi atau bagian lainnya. Jadi kalau kita melihat sekilas itu dashboard itu kan begitu kita lihat itu kita langsung tahu gitu. Kayak kita lihat lampu traffic light itu ya. Merah itu berarti kita harus berhenti gitu ya. Nah, sama juga di dashboard itu kita ada gitu. Jadi melihat sekilas itu orang langsung paham, oh ini data apa gitu ya. Kemudian dia menunjukkan bagian mana. Jadi sekilas langsung ini dan itu kan nanti yang akan dilihat biasanya mungkin nanti si dashboardnya itu bisa jadi nanti dipakai untuk ada memang pemegang kebijakan atau apa. Oke. Tapi so far yang Anda kerjakan sudah baik. Anda buat websitenya, kemudian terhubung ke Power BI-nya. Jadi tidak hanya sebatas dashboard dari Power BI Anda run, tetapi juga dilengkapi dengan website. Oke, good job ya ini untuk room 9 ya. Oke. Adik-adik di room 9 ya tetap semangat. Nanti semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk capstone expo-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah.
Oke, selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, ini kelompok terakhir yang saya kunjungi. Baik, silakan di-play dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Firmansyah dari kelompok Dagon akan membuat sebuah video demonstrasi mengenai website yang sudah kami buat. Baik, untuk tampilan ini adalah tampilan utama dari website kami. Berisikan informasi tentang sindrom nefrotik. Berikut ada informasinya. Lalu di bawahnya juga ada penyebab dari sindrom nefrotik tersebut. Lalu jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa klik tautan di sini. Baik, setelah masuk akan ditampilkan dari penyebab dan pencegahan sindrom nefrotik. Di sini diinformasikan lebih lanjut mengenai informasi tadi di awal, lebih mendetail. Lalu di bawahnya juga ada upaya untuk pencegahan dari sindrom nefrotik tersebut. Ada 5 begitu. Lalu kembali ke halaman utama. Jika scroll lagi ke bawah, akan ditampilkan gejala dari sindrom nefrotik tersebut. Gejalanya memiliki 7, yaitu antaranya edema pada seluruh tubuh, lalu ada kurangnya nafsu makan, dan ada hipertensi. Baik, untuk halaman selanjutnya ada grafik. Macet. Baik, setelah diklik tadi, menu tadi akan ditampilkan studi kasus sindrom nefrotik untuk anak di Rumah Sakit Nigeria. Ditampilkan ada rata-rata serum albumin, rata-rata serum kolesterol, rata-rata serum kreatinin, rata-rata GVR, lalu ada jumlah pasien berdasarkan tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Lalu ada 5 teratas untuk jumlah pasien berdasarkan protein diagram. Lalu ada jumlah pasien berdasarkan hipertensi. Dan terakhir ada pasien berdasarkan gender. Untuk data ini sendiri kami menggunakan alat pengolah data Microsoft Power BI. Kita kembali ke menu utama tadi. Nah, menu yang terakhir adalah dokter. Jadi jika kita klik menu tadi akan menampilkan dokter-dokter yang ada di Indonesia yang memiliki specialty, yaitu dokter ginjal sesuai dengan penyakit sindrom nefrotik tersebut yang menyerang ginjal. Baik, mungkin itu saja video demonstrasi yang bisa saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, teknologi Microsoft yang digunakan apa aja? Baik Pak, untuk pembuatan websitenya sendiri menggunakan Visual Studio, lalu untuk tadi pakai Power BI. Oke, Power BI sama Visual Studio aja ya. Itu webnya pakai apa itu? WordPress ya? ASP.NET Pak. Oh, pakai ASP? Iya. Hostingnya di mana? Enggak kami hosting Pak, cuma lokal aja. Lokal host. Tapi pakai ASP bener ya? Iya Pak. Kan bagus, dari bagus. Bapak kan nggak boleh pakai yang lain.
Iyalah. Saya cuma memastikan. Oke. Bagus. Oke, good. Terima kasih. Ini waktunya udah terakhir sekali, udah pas 20.30. Nanti silahkan kalian kalau udah semua, silakan nanti kembali ke room utama ya. Baik, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. terima kasih. Ya. Kita udah belum sih? Udah ya? Udah deh. Di end aja, Ar.